Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 532 Serigala Bermata Putih. Pengunduran diri Sun Junyu begitu menyibukkannya. Awalnya, pekerjaan kedua orang itu jatuh pada dirinya, dan serah terima pekerjaan membuatnya sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk memikirkan secara spesifik isi proyek-proyek yang telah dipelajari Sun Junyu sebelumnya. Kamu harus bicara jika kamu tidak memahaminya. Li Qianhui sangat cemas ketika mendengar ini, dan berkata kepada Wakil Presiden Kai dengan penuh semangat, "Lao Kai, ini adalah Presiden Asosiasi Medis Oriental. Tahukah Anda apa arti kerja sama ini bagi proyek kita?" Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Wakil Presiden Kai berkata dengan rasa malu, "Jika saya hanya berbicara tentang sesuatu yang dangkal, seperti tingkat Presiden Sasaki, saya tidak dapat menangani dia sama sekali." Li Qianjue, apa yang kalian lakukan? Chu Yunxi mengerutkan kening dan berteriak pada Li Qianjue, lalu melirik Wakil Presiden Kai, lalu berkata sambil mencibir, "Mengapa? Mungkinkah orang yang bertanggung jawab atas proyek Anda tidak dapat menjelaskannya? Bagaimana dengan mengubah pribadi saya? Saya sudah menjelaskannya, kenapa saya tidak bisa menjelaskannya?" Ekspresi Li Qiansuo tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan cemas, "Mari kita bicarakan, mari kita bicarakan." Berbicara tentang Li Qianjue, dia menarik Wakil Presiden Kai dengan paksa dan mengedipkan mata padanya, tetapi Wakil Presiden Kai tampak malu. "Oke, jangan berpura-pura padaku." Chu Yunxi mendengus dan memandang Wakil Presiden Kai dengan acuh tak acuh. "Apakah menurutmu aku tidak tahu bawahanmu, Kai Chuanan, kan? Sejauh yang aku tahu, bidang utama serangan Kai Chuanan adalah peralatan medis, dan kapan dia memulainya?" Biologi. Wakil Presiden Kai tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Chu Yunxi akan mengetahui pantat lamanya, yang diekspos oleh Chu Yunxi di depan umum. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia tampak sangat malu, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. "Tuan Li, apa maksudmu? Tidak ada orang yang tersedia, cari orang awam untuk menjadi kepala penanggung jawab proyekmu." Sasaki mengerutkan kening dan mendengus dingin, "Kamu seperti ini, membuatku meragukan kekuatanmu." "Apa? Ah, Presiden Sasaki, tidak, Wakil Presiden Kai hanya datang sementara. Kami punya banyak bakat di sini, sungguh." Li Qianjue tampak cemas saat mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tergesa-gesa. Li Qianying, yang duduk di sebelah Lin Yu, mendengus dingin, dan bergumam dengan suara yang sangat tidak menyenangkan, "Kami belum bekerja sama dengan kurcaci kecil ini. Dia baru saja memasangnya di sini. Jika saya tidak ingin bekerja sama dengan mereka, tidak apa-apa. Sekarang, dengan melihatnya, Anda tahu bahwa dia benar-benar tersembunyi." Li Qianying sendiri tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang Jepang, dan ketika dia keluar dari lift barusan, Sasaki dengan rakus meliriknya, dan dia dekat dengannya. Dia jelas pria erotis, dan dia merasa jijik di dalam hatinya. Cinta itu lebih berat. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengarnya dengan marah. "Oke, Li Qianjue, Anda tidak perlu memukul wajah bengkak untuk mengisi orang gemuk. Menurut Anda apakah Presiden Sasaki bodoh?" Chu Yunxi mendengus dan menoleh ke Sasaki dan berkata, "Tuan Sasaki, jangan khawatir tentang itu. Meskipun grup Li mereka tidak memiliki bakat yang luar biasa, kami memiliki grup Yunxi. Untuk memberitahu Anda, saya baru saja merekrut baru-baru ini. Aku punya ahli biologi rumah tangga terkemuka. Aku baru saja menelepon dan menyuruhnya datang. Seharusnya dia ada di sini sekarang," kata Chu Yunxi dan melirik arlojinya. Ketika Li Qianhui mendengar apa yang dikatakan Chu Yunxi, dia tidak bisa tidak bingung,
grup Yunsi mereka belum pernah terlibat dalam bisnis institusi medis sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada ahli biologi top? Dia tiba-tiba mencium sedikit konspirasi dari senyum penuh makna Chu Yunsi. Tidak lama setelah Chu Yunsi mengatakan ini, ponselnya berdering. Ketika dia mendengar pihak lain menanyakan lokasi, Chu Yunsi buru-buru berkata, di ruang resepsi di lantai atas. Kamu sudah lama di sini, haruskah kamu bisa menemukannya? Ekspresi Li Qianjue berubah ketika dia mendengar kata-kata Chu Yunsi, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Sebelum dia sempat mengajukan pertanyaan, ada ketukan di pintu di luar pintu, dan kemudian pintu yang berat itu dibuka. Masuk adalah seorang bawahan lama yang sangat akrab dengan Li Qianjue, seorang anggota dari institusi medis Li. Mantan CEO Sun Junyu. Sun. Mulut Li Qianhui terbuka lebar karena terkejut, wajahnya sangat tidak bisa dipercaya, dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak menyangka bahwa bawahan lama yang telah diperlakukan dengan baik oleh keluarganya selama hampir 2 dekade akan menempatkan dirinya atas nama lawannya dalam sekejap mata. Sun Junyu tahu tentang persaingan yang tidak bersahabat antara Li Qianhui dan Chu Yunsi, dan Li Qianhui tidak menyetujui permohonan pengunduran dirinya belakangan ini. Dia telah mencari wakil Presiden Kai dan yang lainnya untuk membujuknya, dan dia mengembalikannya perawatannya yang lebih murah hati. Namun, Li Qianhui tidak pernah menyangka bahwa Sun Junyu akan diam-diam menjadi bawahan Chu Yunsi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Li, halo. Sun Junyu menyapa Li Qianjue, lalu menoleh dan melirik Lin Yu dengan samar, dengan sedikit rasa dingin di matanya, tampaknya masih mengkhawatirkan apa yang terjadi terakhir kali. Meskipun Lin Yu dan Li Qianjue tidak melakukan apapun padanya, pilihan Li Qianjue adalah penghinaan terbesar baginya. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut saat melihat Sun Junyu. Dia tidak menyangka Sun Junyu melompat begitu cepat. Diperkirakan dia sudah berkelebat dengan Yunsi Group sejak lama. Kakek tua, kamu telah menjadi anggota grup Yunsi. Vice Presiden Kai terkejut saat melihat Sun Junyu, suaranya dengan bersemangat berkata, saya menghubungi Anda 2 hari yang lalu dan meminta Anda untuk kembali ke perusahaan, bukankah Anda mengatakan? Lao Kai, burung yang baik memilih kayu untuk hidup, dan menteri yang bijak memilih tuannya. Bukannya aku tidak ingin terus bekerja untuk institusi medis Li. Presiden Li lah yang lebih suka mempercayai orang luar daripada aku. Sun Junyu menghela nafas dengan santai, menunjukkan tampilan yang sangat tidak berdaya. Old Sun, apa faktanya? Kamu tahu yang terbaik di hatimu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak mempercayaimu. Li Qianjue memandang Sun Junyu dengan dingin, tetapi situasinya telah mencapai titik ini, dan tidak perlu sopan kepada Sun Junyu, dan berkata dengan wajah tenang, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kontrak Anda dengan Li Group belum berakhir, tetapi jika Anda memikirkannya dengan jelas, jika Anda melakukan ini, Anda harus membayar sejumlah besar ganti rugi yang dilikuidasi. Talenta kelas atas seperti Sun Junyu memiliki gaji dan tunjangan yang murah hati. Begitu kontrak dilanggar, jumlah ganti rugi yang harus dibayar secara alami sangat besar. Lihat-lihat. Chu Yunsi menepuk pahanya dan berdiri, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakek tua, ini adalah perusahaan tempat kamu bekerja selama hampir 20 tahun. Pada akhirnya, kamu ingin mengikatmu dan menghalangi masa depanmu. Sebaliknya, kamu harus membayar kerusakan dilikuidasi, sangat kejam. Sambil berbicara, dia sudah mencapai sisi Sun Junyu, menepuk bahu Sun Junyu dengan berat, menatap Li Qianjue dan dengan sinis berkata, Old Sun, yakinlah, aku tidak akan sekeras beberapa orang, karena kamu adalah karyawan saya sekarang, jadi saya dengan sendirinya akan menjagamu. Jangan khawatir, Yunsi Group akan menanggung semua ganti rugi yang dilikuidasi. Terima kasih, Tuan Chu. Sun Junyu mengangguk dengan hormat, Chu Yunsi dengan penuh syukur berkata, saya senang saya membuat pilihan yang tepat. Melihat pemandangan ini,
Li Qianjue marah dan marah, mengepalkan tangannya erat-erat, hanya merasakan darah melonjak di dadanya, dan hampir seteguk darah keluar. Meskipun sudah kurang dari setengah tahun sejak Li Qianhui mengambil alih Li Group dan dia tidak memiliki banyak kontak dengan Sun Junyu, dia masih menghormati Sun Junyu di bawah ayah Sun Junyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sun Junyu akan melakukan ini. Hal mengerikan itu jelas merupakan balas dendam yang disengaja pada Li Qianjue. Oke, saya tidak punya waktu untuk mendengar keluhan pribadi Anda. Ngomong-ngomong, ini ahli biologi top Anda di China, kan? Sasaki berkata dengan tidak sabar, kalau begitu dia tidak mengerti proyek bioteknologi Anda. Jika ya, mari kita bicarakan. Ya, cucu tua, tolong beritahu Tuan Sasaki tentang proyek rekayasa biologi kita. Chu Yunxi buru-buru mendesak. Tapi Sun Junyu sama sekali tidak cemas. Dia menoleh dan melirik Lin Yu dari samping, dan berkata dengan ringan, Tuan Ho, Anda sekarang adalah pilar Li Group dalam proyek teknik biologi ini, atau Anda datang dan jelaskan. Begitu kata-kata Sun Junyu jatuh, semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka pada Lin Yu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak berharap bahwa Sun Junyu akan menyalahkan dirinya sendiri. Tampaknya popularitas ini sangat kecil dan kuat. Dia. Chu Yunxi mencibir dan berkata sinis, cucu tua, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir, kan? Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, jadi biologi macam apa dia? Kamu jangan biarkan pemain monyet memperlakukan orang dengan dokter. Ketika dia mengejek Lin Yu, dia tidak lupa untuk mengejek dokter pengobatan Tiongkok, seolah-olah dia lupa bahwa Lin Yu merawat penyakit saudara perempuannya dengan mandi obat. Tuan Chu, jangan katakan itu, Anda tidak percaya, tetapi beberapa orang percaya bahwa pengobatan Tiongkok memahami biologi, dan Tuan Li tidak meragukannya. Sun Junyu berkata sambil mencibir, dan Anda tidak tahu, Tuan. Dia punya resep yang bisa menggandakan umur manusia. Hahaha. Begitu suara Sun Junyu turun, ada ledakan tawa di seluruh ruang resepsi, terutama Sasaki dan rekan-rekannya, yang hampir mendengar lelucon paling konyol di dunia, mencengkeram perut mereka dan bersandar bersama. Setelah mereka mempelajari genetika dan genetika begitu lama, mereka secara alami tahu betapa sulitnya meningkatkan umur manusia. Jadi tidak dapat dihindari menertawakan Lin Yu untuk menggandakan umur. Lin Yu sedikit mengernyit ketika dia mendengar ini. Dihadapkan dengan ejekan dari begitu banyak orang, ekspresinya agak tidak wajar, tetapi dia tidak berdaya. Bagaimanapun, semuanya baru saja dimulai, dan dia tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Tuan He, jika Anda benar-benar memiliki kata-kata yang saleh, maka saya, Chu Yunxi, bersedia mengambil setengah dari harta keluarga dan menggandakan masa hidup saya. Meskipun Chu Yunxi tersenyum ketika dia berbicara, ekspresinya penuh dengan cemoohan dan penghinaan, seolah-olah dia menganggap Lin Yu sebagai orang bodoh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.